Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang bertemu dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga dan tetap bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang jenis-jenis pastura ya, pasture. Nah, peningkatan produksi dan produktivitas ternak, terutama ternak ruminansi yang harus seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pakan hijauan. Karena kita tahu bahwa pakan utama atau sumber pakan daripada ternak ruminansia itu adalah hijauan pakan ya. Hampir sekitar 80-90% dia konsumnya atau pakannya itu adalah dari hijauan pakan. Oleh karena itu, tanpa ada tersedianya hijauan pakan, ini akan menjadi permasalahan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus persiapkan seiring dengan jumlah seperti apa atau berapa banyaknya yang kita inginkan dari produksi ternak kita itu. Nah, hal ini dikarenakan pakan hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia. Ruminansia ini sangat unik ya. Kalau misalnya hewan atau ternak lain dia mempunyai keuntungan ya, mempunyai kelebihan di mana dia bisa mencerna serat kasar ya dalam jumlah yang banyak ya. Dibanding dengan unggas atau ayam itu sangat jauh. Jadi dia bisa memanfaatkan, boleh dikatakan sumber makan yang berserat tinggi karena memang ada proses fermentasi di dalam alat pencernaannya atau dikenal dengan rumennya. Pakan hijauan selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak ruminansia, juga merupakan sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat juga ada proteinnya, vitamin dan mineral. Apalagi misalnya kalau hijauan itu dikombinasi dengan sumber leguminosa, sudah barang tentu ini menambah sempurnanya pakan yang diberikan kepada ternak kita. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketersediaan hijauan pakan ternak secara kontinu, baik dari segi kualitas dan kuantitas, adalah dengan memanfaatkan hijauan yang tumbuh secara alami pada padang pengembalaan atau pasture. Nah, padang pengembalaan di daerah atau di Indonesia memang terbatas, tidak seperti di luar negeri, misalnya di Australia, di New Zealand. Mereka mengandalkan di dalam proses produksi ternaknya itu rata-rata menggunakan padang pengembalaan. Ya, kalau di Sumatera yang kita lihat itu adalah di Padang Mengatas di Sumatera Barat, kemudian tetangga kita juga di Sumatera Selatan, di Sembawa. Nah, ini semua sebetulnya upaya yang bisa kita lakukan bagaimana menggenjot produktivitas ternak kita ya. Kalau misalnya tanpa ditopang oleh hijauan yang produktif, yang kualitasnya bagus ya, itu tidak akan terkejar ya. Kalau cuma mengandalkan dari limbah atau sisa dari tegalan atau lapangan bola yang ada di sekitar kita atau di istilahnya pematang-pematang sawah, itu kalau kita menginginkan secara profesional membuat suatu peternakan yang produktivitas tinggi, biasanya tidak akan terkejar ya. Jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan kalau kita mau meningkatkan kapasitas produksi dari ternak ruminansia kita. Kemudian padang pengembalaan atau pasture ya merupakan suatu areal yang ditumbuhi oleh vegetasi. Nah, yang dominan yang namanya padang pengembalaan itu adalah dari jenis rumput-rumputan atau gramine.
serta tumbuhan lainnya seperti legume yang digunakan sebagai sumber hijauan pakan. Nah, kenapa harus legume? Ya, kita tahu di dalam rumput atau di gramine ini ada keterbatasan sumber protein. Sementara yang namanya ternak ya itu butuh sumber protein baik untuk kebutuhan mikroba yang ada di dalam rumen atau protein bypass ya yang memang dibutuhkan oleh ternak ruminansia ya. Jadi mau tidak mau sebaiknya walaupun itu padang pengembalaan itu dikombinasi dengan leguminosa sehingga di dalam proses grazing dia sudah sempurna, ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, mungkin insya Allah sedikit lemak, mineral dan vitaminnya sehingga kita mendapatkan produktivitas yang tinggi. Kemudian padang pengembalaan yang baik mampu menyediakan hijauan berupa rumput dan leguminosa sebagai sumber makan utama ternak ruminansia. Ya, jadi seperti yang digambarkan tadi. Ibaratnya kalau kita gambarkan dengan manusia ya, kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Itu terdiri dari sumber makanan itu kandungan nutriennya itu terdiri dari karbohidrat ya, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin dan mineral. Ditambah kalau manusia itu adalah susu ya. Nah, hal yang seperti ini juga di ternak juga sangat dibutuhkan, tidak hanya sumber karbohidrat saja ya. Ibaratnya kalau memberikan rumput saja itu digambarkan kalau seperti orang itu tanpa lauk. Lauk dalam artian sumber protein misalnya daging ayam, daging ikan atau sumber-sumber protein yang lain nabati misal kacang-kacangan ya, misal tempe, tahu itu adalah sumber protein nabati. Nah, hal yang semacam ini dibutuhkan oleh ternak. Jadi dibutuhkan leguminosa untuk sumber protein sehingga produktivitas ternak itu atau pertumbuhannya bisa dengan cepat ya. Oke, beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan menurunnya produktivitas padang pengembalaan sebagai penyedia pakan hijauan. Ya, kenapa? Ya, karena biasanya rata-rata tidak terkelola dengan baik. Dan basis ekologi untuk ternak, khususnya ternak ruminansia akibat tata laksana padang pengembalaan yang buruk serta beberapa faktor lainnya seperti perubahan fungsi lahan. Nah, ini yang jadi kendala bagi kita ya. Sering kita kurang memperhatikan produktivitas padang pengembalaan kita, dianggapnya dengan manajemen lillahi ta'ala ya. Itu tidak bisa. Manajemen lillahi ta'ala itu dalam artian ya sudah kita pakai saja tanpa ada pemeliharaan, ada penyiangan, ada pemberian pupuk dan lain-lain ya otomatis yang namanya hijauan pakan itu makhluk hidup juga. Dia butuh nutrisi, butuh unsur hara untuk pertumbuhannya. Kalau dibiarkan lama-lama dia tidak bisa tumbuh atau pertumbuhannya tidak sebaik kalau kita lakukan treatment atau perlakuan misalnya pemupukan ya, penghilangan gulmanya ataupun ya diganti dengan rumput yang produktif ya, seperti itu. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan terhadap tata laksana padang pengembalaan yang ada serta melakukan perluasan areal padang pengembalaan baru terhadap lahan yang belum dimanfaatkan sehingga kebutuhan akan pakan hijauan baik dari segi kualitas dan kuantitas dapat tersedia secara kontinu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan ya. Nah, ini harus diperhatikan dan harus dibantu ataupun harus dipikirkan dan tidak hanya dipikirkan tetapi dilakukan action bagaimana memperbaiki lahan padang pengembalaan. Ditunjang juga kendala iklim sekarang yang tidak jelas dan ini juga akan berdampak pada produktivitas daripada pasture kita atau padang pengembalaan kita.
Nah, padang pengembalaan menurut Rekso Hedi Projo, ya, padang pengembalaan adalah suatu daerah padangan di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Padang pengembalaan adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan legume yang tahan terhadap injakan ternak yang digunakan untuk menggembalakan ternak. Jadi ini kategorinya padang pengembalaan ini adalah di mana tumbuhan tanaman ternak itu tersedia. Nah, ada contoh yang menarik, kan ada pertanyaan sering terjadi, Pak, apakah itu kan kalau kita lihat lapangan bola itu kan rumputnya bagus, Pak. Ya, kemudian apakah lapangan golf itu kan juga sangat indah, sangat bagus rumputnya, Pak. Apakah itu masuk kategori padang pengembalaan? Ya, nah ini pertanyaan yang ini. Nah, kalau dilihat dari gambaran secara sekilas ya seperti mirip padang pengembalaan. Tapi secara kriteria, spesifikasi rumputnya itu tidak sesuai dengan padang pengembalaan. Kenapa? Ada persyaratan tertentu, ya. Pertama, ya, produktivitas dari rumputnya. Rata-rata lapangan bola itu paling isinya rumputnya itu gigi rinting ataupun rumput teki, ya, Cyperus rotundus dan lain-lain, ya. Produktivitasnya sangat rendah, padahal kita menginginkan kalau padang rumput itu ya adalah rumput unggul, di mana produktivitasnya itu sejalan dengan produktivitas ternak, ya. Jadi jangan sampai tekor misalnya di masa-masa tertentu malah kekurangan rumput. Yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria daripada rumput itu, ya, tahan injakan. Nah, kalau misalnya lapangan bola, rumput dengan spesifikasi lapangan bola, kita tahu berat orang, berat manusia itu paling tinggi atau paling banter itu 100 kilo. Ya. Atau misalnya untuk lapangan golf, ya, juga dipakai oleh manusia. Diinjek-injek juga oleh manusia. Itu paling banter manusia atau orang itu 100 kg. Itu sudah paling berat. Nah, bagaimana kejadiannya kalau misalnya kita masukkan sapi yang rata-rata biasanya kisarannya itu antara 300 sampai 500 kilo atau sampai setengah ton, dan bahkan untuk sapi tertentu bisa mencapai 1 ton itu bisa hancur lebur itu, ya, lapangan bola ataupun lapangan golf tadi. Walaupun ya dimakan juga sama ternak itu rumputnya, tetapi ada resiko hancur itu lahannya karena memang tidak diperuntukkan. Belum lagi, ya, jadi pola makan dari ternak sapi itu tidak seperti misalnya orang menyabit rumput, tidak. Jadi di mulutnya itu giginya tidak dipersiapkan seperti gunting untuk memotong gitu. Tetapi polanya adalah dia merenggut, ya, kemudian menarik. Begitu digigit kemudian ditarik. Kalau spesifikasi rumputnya tidak punya perakaran yang dalam, ya bisa hancur juga gitu. Dia tercabut, banyak tercabut. Nah, kalau seperti ini maka banyak yang mati rumputnya. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas jenis-jenis rumput apa saja yang sesuai ditanam di padang pengembalaan. Ya, pasture adalah suatu lapangan terpagar. Ya, ada yang di beberapa tempat ini, ya, beberapa tempat pasture yang dikasih pagar, yang ditumbuhi hijauan dengan kualitas unggul dan digunakan untuk mengembalakan ternak ruminansia. Ini pendapat Pak Parakasi, ya, sehingga dapat disebut sebagai padang pengembalaan. Di beberapa tempat itu memang sudah sangat serius dipagerin, ya, supaya dibikin paddock, ya, supaya ada rotasi di dalam proses grazingnya. Jadi untuk minggu pertama misalnya di mana, ya, di paddock 1, kemudian minggu kedua di paddock kedua dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagaimana mengelola
pastura itu atau padang pengembalaan ya. Sebelum adanya mekanisasi pertanian, padang rumput adalah sumber makanan utama untuk pengembalaan ternak seperti kuda dan sapi. Hal tersebut masih digunakan secara ekstensif, terutama sekali di daerah kering apabila padang rumput daratan tidak cocok untuk produksi pertanian. Ini juga yang jadi catatan. Rata-rata tempat penanaman rumput atau pengelolaan rumput itu diberikan lahan yang marginal, ya. Padahal rumput itu seperti makhluk hidup yang lain, ya, seperti jagung ataupun tanaman hortikultura yang lain, dia itu adalah makhluk yang membutuhkan unsur hara yang baik pula, tidak sekedarnya saja, ya, tidak bisa diberikan unsur hara sisa. Ya, kalau kita menginginkan rumput produktivitas tinggi, ya otomatis dia membutuhkan masukan atau input yang tinggi juga gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan ya sebagai nanti Anda calon praktisi di bidang peternakan ya. Kemudian di daerah yang lebih lembab pada pengembalaan dimanfaatkan secara ekstensif dalam bentuk free range dan pertanian organik ya. Pasture terdiri dari rumput-rumputan, leguminosa maupun hijauan lain. Ya, ini hal-hal mengenai rumput. Jadi catatan di sini bahwa kalau bisa, kalau memungkinkan, padang pengembalaan itu juga adalah kondisi tanahnya juga subur sehingga rumput yang kita kelola atau kita tanam produktivitasnya tinggi, di mana harus mendukung atau seiring dengan produktivitas ternak kita. Jangan sampai di masa-masa tertentu malah kita kekurangan sumber pakan. Nah, ini tidak diinginkan, ya. Terutama kalau misalnya ternak kita dalam jumlah yang besar seperti ini, ya. Nah, bisa-bisa kita bukan untung tapi buntung nanti ya, karena produktivitas ternak kita menjadi rendah. Oke, nah ini ya jenis-jenis pasture ya. Ya, menurut Trakso Hadiprojo, pasture atau padang pengembalaan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ini adalah padang pengembalaan pasture alam. Merupakan pandangan yang terdiri dari tanaman dominan berupa rumput perennial, sedikit atau tidak ada sama sekali belukar atau gulma, weeds ya, tidak ada pohon, sering disebut padang pengembalaan permanen, tidak ada campur tangan manusia terhadap susunan floranya, tetapi hanya mengawasi ternak yang dikembalakan. Nah, yang pasture alam ini ya, banyak kita kalau di Indonesia kita dapatkan di daerah timur, misalnya Nusantara Tenggara Timur yang sering kita lihat itu ya, dia secara alami peternak ataupun ternaknya itu digembalakan. Nah, Anda mungkin pernah mendengar susu kuda liar ya. Pernah kita tanya ke mereka apa sih susu kuda liar itu? Ternyata itu bukan kuda liar kemudian kita kejar-kejar untuk diperah susunya. Tidak demikian ya, nggak mungkin itu seperti itu karena proses pemerahan atau collecting susu itu harus nyaman ternaknya. Kalau tidak nyaman, sakit itu nggak akan keluar susunya. Nah, ini juga Bapak dulu awalnya bertanya-tanya kenapa kok dinamakan susu kuda liar. Ternyata di dalam pengelolaan, jadi kudanya itu diliarkan alias digembalakan. Ya bisa kalau digembalakan pada masanya dia masa laktasi sudah punya beranak bisa diperah. Jadi diperah, tetapi di dalam manajemen pengelolaannya, pemeliharaannya atau tata laksana pemeliharaannya itu digembalakan. Maka disebutlah susu kuda liar. Sebetulnya ini sama saja kalau misalnya kita memelihara sapi perah. Nah, dibikin misalnya di dalam padang pengembalaan. Tapi tidak lazim juga susu sapi liar. Ya,
Ya kan banyak, misalnya kita gembalakan sapi perahnya, kemudian kita perah. Apakah kita katakan sebagai susu sapi liar? Ya. Nah, itu kalau seperti itu di luar negeri hampir semuanya diliarkan, itu maksudnya digembalakan. Nah, ini juga pengertiannya ini ya. Tetapi kalau misalnya tanpa campur tangan, tidak ada pemupukan anorganik misalnya, itu termasuk susu dan produknya itu menjadi produk organik tentunya kalau ada tanpa campur bahan kimia. Nah, ini yang bisa dipromosikan supaya hasilnya ataupun produknya kita bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Karena orang sekarang itu sudah mengerti ya, mana yang sehat, minuman yang sehat, makanan yang sehat, itu memang back to nature ya, kembali ke alam semuanya, mulai dari pakannya, nanti ternaknya, kalau bisa tidak ada bumbu-bumbu bahan kimianya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh gambaran padang penggembalaan di NTT ya. Memang tidak seperti padang pengembalaan yang dikelola dengan baik, maksudnya ditanam dengan rumput unggul ya. Ini biasanya mengandalkan rumput yang ada di alam yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua, padang pengembalaan atau pasture alam yang sudah ditingkatkan fungsinya. Nah, merupakan padangan yang terdiri dari spesies-spesies hijauan makanan ternak alami, namun komposisi botaninya telah diubah oleh manusia sehingga didapat spesies hijauan yang produktif dan menguntungkan dengan jalan mengatur atau pemotongan atau defoliasi. Ya, Anda patut ingat ya, beda pemotongan di dalam hijauan pakan itu ada istilah yang khusus, yaitu defoliasi, atau menggunakan ternak dikenal dengan nama grazing ya. Itu. Ini adalah yang jenis padang pengembalaan alam yang sudah ditingkatkan. Ini jenis yang kedua. Ini salah satu contoh kalau misalnya di padang Mangatas itu sudah diintrodusir rumput yang produktif, rumput unggul yang punya potensi yang bagus sehingga produktivitasnya bisa ditingkatkan ya. Itu beberapa ini. Kemudian berikutnya adalah padang pengembalaan atau pasture buatan atau temporer. Ini merupakan padangan yang vegetasinya sudah dipilih, ditentukan dari varietas tanaman yang unggul. Tanaman makanan ternak dalam padangan telah ditanam, disebar, dan dikembangkan oleh manusia. Kemudian padangan buatan atau temporer dapat menjadi padangan permanen atau diseling dengan tanaman permanen pula. Nah, ini sudah benar-benar campur tangan manusia, sudah penuh, full ya. Bahkan di dalam proses panen itu dibikin high, dibikin ya supaya bisa memudahkan untuk proses transportasinya. Nah, seperti ini ya. Udah dengan peralatan yang canggih sehingga digulung-gulung seperti bola, bukan bola ya, jadi gulungan benang yang raksasa. Nah, ini gampang dan memudahkan di dalam proses nanti transportasinya atau mengambil hasilnya. Yang ini adalah salah satu contoh ya. Biasanya pada pasture buatan sudah ada tempat untuk ternaknya dia. Kalau misalnya dimasukkan ke kandang dan lain-lain. Kemudian padang pengembalaan pasture dengan irigasi. Nah, kalau misalnya kebetulan ada irigasinya itu lebih bagus ya. Jadi tidak tergantung pada musim ya. Merupakan padangan yang biasanya terdapat di daerah sepanjang sungai atau dekat sumber air. Pengembalaan dijalankan setelah padangan menerima pengairan selama 2-4 hari nanti. Nah, biasanya yang seperti ini lebih terjamin. Karena kalau di Indonesia kan kita tahu punya 2 musim ya, musim penghujan dan musim kemarau, dan biasanya rentangnya sangat kelihatan.
Nah, kita tahu pada musim kemarau sering kekurangan hijauan pakan yang berdampak pada produktivitas ternak. Yang pertumbuhan ternak kita biasanya tulangnya kelihatan menonjol ya di musim kemarau. Sementara di musim penghujan biasanya ternak kita itu sudah mulai berisi dagingnya. Nah, ini jangan sampai terjadi kalau kita sudah menggunakan atau memelihara ternak atau ya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang penggemukan. Ini tidak boleh terjadi. Harus kontinuitas hijauan itu harus terjamin sehingga produksinya tidak tergantung musim, ya, baik musim kemarau atau musim penghujan tetap produktivitasnya tinggi. Bahkan kesempatan kadang-kadang musim di mana dibutuhkan ternak itu misalnya musim dibutuhkan itu contoh biasanya di Lebaran Haji. Itu biasanya rata-rata di bulan yang kemarau. Nah, alangkah ruginya kalau misalnya di pas kebetulan kebutuhan akan daging tinggi sementara ternak kita kurus-kurus. Nah, ini yang dilematis, bisa menimbulkan kerugian pada peternak tentunya atau pengusaha yang bergerak di bidang peternakan. Oke. Ini pasture irigasi biasanya ya seperti ya ada irigasi di tengah yang sekaligus bisa digunakan untuk tempat ternaknya untuk minum ya. Nah, pemilihan jenis rumput dan legium yang akan ditanam pada padang pengembalaan atau pasture bergantung pada jenis ternak. Ya, misalnya, contoh, ya, kalau misalnya ternak domba, ya, kita pilihkan mungkin jenis rumputnya jangan terlalu tinggi, ya. Dia pengen atau menginginkan jenis rumput yang lebih lembut tentunya. Ya beda dengan sapi kan lebih tinggi, dia juga kalau toh rumputnya tinggi sekali juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu hal-hal yang harus disesuaikan. Kemudian yang berikutnya, keadaan topografinya dan jenis tanah. Ini juga disesuaikan. Nanti insya Allah kita jelaskan secara khusus ya. Rumput-rumput yang cocok digunakan sebagai padang pengembalaan, yang ditanam maksudnya. Termasuk nanti legiumnya ya sebagai cover crop dan lain-lain ya. Kemudian kegunaan karena disenggut langsung oleh ternak atau dipotong. Metode pengembalaan yang akan digunakan ya apakah cut and carry dan lain-lain ini menentukan. Kalau rumput gajah misalnya kita tanam itu enaknya bukan untuk padang pengembalaan, rumput gajah, rumput raja. Itu enaknya kalau misalnya kita potong cut and carry ya. Nah, kita berikan kepada ternak karena dia cenderung bisa tinggi ya rumput raja atau rumput gajah itu. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri padang pengembalaan atau pasture yang baik. Dan menurut Setiati 91 menyatakan bahwa ciri-ciri padang pengembalaan atau pasture yang baik itu antara lain produksi bahan keringnya tinggi ya, produksi bahan keringnya tinggi. Ya, kita menginginkan hal itu semua karena ini akan berdampak pada produktivitas ternak kita. Kemudian kandungan nutrisinya tinggi, terutama kandungan protein kasarnya. Ya, nanti kita pilih kalau jenis-jenis rumput misalnya yang punya kandungan protein kasar yang tinggi. Ya, kemudian tahan renggutan dan injakan serta tahan dari musim kemarau. Nah, ini sering mengaburkan ya. Pak, ada yang tahan injakan dan tahan musim kemarau. Anda tahu atau Anda bisa menyebutkan hal ini. Jenis rumput apa? Rumput ilalang. Tetapi apakah kita kita tanam ilalang itu? Ilalang itu tidak ditanam juga sudah tumbuh. Nah, tetapi kualitas ilalang itu sangat rendah. Dia juga tahan injakan, tahan renggutan. Semua spesifikasi untuk tanaman padang pengembalaan masuk semua. Tetapi yang tidak masuk adalah kandungan nutrisinya itu kurang ya. Jadi proteinnya kurang, kemudian dia juga banyak lignoselulosa. Jadi
sesuatu yang susah sekali dicerna walaupun ruminansia. Oleh karena itu tidak disarankan kita nanam atau membudidayakan padang rumput ilalang, ya. Ini ya. Ilalang itu tidak ditanam juga udah ini dan sering menjadi masalah, ya. Kemudian mudah dalam pemeliharaan, tingkat daya tumbuhnya cepat. Nah, ini juga masuk ilalangnya, tapi ya tadi, nah, karena kelemahannya itu adalah di kandungan nutrisinya, ya. Kemudian nisbah daun dan batangnya tinggi, ya. Jadi nisbah daunnya yang kita harapkan karena biasanya ternak itu lebih menyukai memakan daunnya, ya, bukan batangnya. Kemudian mudah dikembangkan bila dikombinasikan dengan tanaman legium, ya, seperti digambarkan tadi, ya. Dia yang baik itu adalah padang pengembalan itu juga tersedia sumber leguminosanya atau sumber protein, ya. Kemudian yang ketujuh, ekonomis dan mempunyai palatabilitas tinggi. Anda masih ingat palatabilitas, ya? Nanti kalau palatabilitas ini berhubungan dengan kesukaan ternak, ya, seperti Anda misalnya, Anda lebih suka masakan apa? Oh Pak, gulai ayam Pak. Nah, seperti itu juga rumput ada yang sangat disukai oleh ternak, ya. Nah, ini juga kita pilihkan. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan jenis-jenis rumput yang cocok dibudidayakan di tanaman ini di padang pengembalan termasuk juga legiumnya. Oke, saya cukupkan sekian, ya, untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih, tetap bersemangat, ya, selalu jaga protokol COVID, ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.